Inna Allah yubahi malaikatu bisyabil abid fayaqulu ayuha syabu tariku syahwatahu li ajli al-mubadhilu syababahu li anta indi ka ba'di malaikati atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan para pemuda yang takwa di hadapan para malaikat seraya berkata, ayuha syabu tariku syahwatahu li ajli, wahai para pemuda yang menundukkan syahwatnya karena taat kepadaku, wahai pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk berbakti kepadaku, maka derajatmu di sisiku, kata Allah, seperti sebagian dari malaikatku. Paham pemuda? Paham pemuda? Hei, paham pemudi? Pemuda-pemudi, orang muda yang bertakwa kepada Allah ini derajatnya sama dengan malaikat. Kenapa? Karena kalau orang tua umur sudah 70-80 taat kepada Allah, rajin sholat, rajin ke masjid, lah itu mah biasa. Betul? Udah tua mau kemana lagi kalau nggak ibadah ya Bu ya? Hah? Mau ke bar, mau mabuk-mabukan di bar, diusir sama satpam, mbah harap ngopo nanggini, harap mendem, para mendem wae jalanmu sempoyongan, boleh kono, diusir, gimana bangge? Orang udah tua 70-80 mau main perempuan, ya itu barang. Ibarat kaos kaki yang udah nggak kuat nanjak, tarik turun lagi, kaos kaki. Pantas kalau orang seperti ini rajin ibadah, betul. Tapi kalau ada anak muda masih gagah badannya, masih tinggi syahwatnya, masih muda usianya, bisa taat kepada Allah, ini lebih dicintai Allah ketimbang orang tua. Amin. Amin. Nah ini, maka jadilah pemuda yang takwa. Nanti kalau anda mati pasti masuk surga VIP. Kenapa? Karena derajat anda sama dengan malaikat. Amin. Tapi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya tapi penuh dengan amal ibadah. Dari kecil sampai muda sampai tua rajin di masjid, dari kecil sampai muda sampai tua rajin ibadah. Ini manusia yang paling beruntung. Amin. Amin. Nenek, yuk pemuda, kita tiru pemuda Muhammad. Amin. Yang kedua, dalam kapasitas seorang suami, beliau adalah suami yang paling baik di seluruh dunia. Enggak ada suami sehebat dan sebaik Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul? Tapi sayangnya ini perempuan-perempuan ini kurang cinta sama Nabi. Kalau laki ini cintanya 100%. Coba, cowok, kamu cinta nggak sama Nabi? 100%. Mau taat sama Nabi? Mau ikut sunnah Nabi? Oh, 100%. Tapi kalau perempuan enggak 100%. Hei perempuan, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Mau taat sama Nabi? Boleh nggak suaminya ikut sunnah Nabi? Nggak boleh. Tolong jangan pakai mikrofon jalan itu. Jadi perempuan ini cintanya 25% sama Nabi. Ge? Cinta sama Nabi? Cinta sama suami? Boleh nggak suaminya ikut sunnah Nabi? Nabi boleh. Kenapa ibu-ibu komentarnya seperti itu? Miring. Banyak umat Islam, jangankan orang kafir, orang Islam pun banyak yang buruk sangka terhadap poligami yang dilakukan Nabi. Kenapa dia bilang gua boleh ikut sunnah Nabi? Yang dipikir poligaminya itu. Kenapa mereka buruk sangka?
sangka karena yang namanya poligami nggak pernah dibahas di majelis-majelis taklim, di tablik-tablik akbar. Poligami dianggap hal yang tabu, nggak boleh ngomongin. Mana dah? Makanya buruk sangka. Oleh karena itu poligami itu harus kita buka, harus kita bahas. Setuju? Cowok setuju? Cowok setuju. Bu setuju bu? Lu setuju nggak setuju? Gue mau bahas. Kita lihat istri Nabi ada berapa bu? Istri Nabi berapa? Hiro? Apa? Berapa? 5. 4. Bu, berapa istri Nabi? 9, 7. Kita hitung aja ya. Kita hitung ya. Yang pertama Siti Khadijah binti Khuwailid. Dengan Siti Khadijah Nabi monogami, enggak poligami, monogami. 1 sampai Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Nabi beristri 1. Bahkan 3 tahun setelah Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah menduda, enggak kawin-kawin, enggak kepingin kawin lagi. 3 tahun beliau menduda setelah meninggalnya Siti Khadijah binti Khuwailid. Baru setelah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala beliau diperintahkan melaksanakan pernikahan silang. Paham pernikahan silang? Artinya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan putri-putrinya dengan para sahabat. Sebaliknya Nabi diperintahkan untuk menikahi putri-putri sahabat atau janda-janda sahabat. Kenapa demikian? Karena saat itu umat Islam jumlahnya masih sedikit, tidak seperti sekarang lebih dari 1 miliar. Saat itu masih sedikit, sementara tekanan kafir Quraisy, intimidasi kafir Quraisy makin hari makin keras. Makanya diperintahkan mengadakan kawin silang untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah, untuk mempererat persatuan dan persahabatan umat Islam yang saat itu masih sedikit. Paham? Paham bu? Ini alasan yang pertama. Nabi tidak pernah melakukan sesuatu kecuali itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu putri beliau yang tertua yaitu Ruqayyah dinikahkan oleh beliau dengan sahabat Utsman bin Affan. Namun Utsman bin Affan meninggal dunia, kemudian beliau dinikahkan dengan adiknya Ruqayyah yaitu Ummu Kalthum. Nah, yang ketiga Siti Fatimah dinikahkan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian beliau menikah yang kedua dengan Saudah binti Zam'ah, yang ketiga dengan Aisyah binti Abu Bakar, yang keempat dengan Hafsah binti Umar. Masih ada? Masih ada? Iya, masih ada. Yang kelima dengan Ummu Salamah bintu Abu Umayyah, yang keenam dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan, yang ketujuh dengan Zainab binti Yahshi. Masih ada? Masih ada? Masih. Yang kedelapan dengan Sofia binti Huyai, yang kesembilan dengan Juwairiyah binti Al-Harith. Masih ada? Masih ada? Sopo? Masih dengan yang ke-10 Maimunah binti Al-Harith, dan ke-11 dengan Maria Al-Qibtiyah. Masih ada? Habis. Jadi berapa istri Nabi bu? Istri Nabi berapa? Hoi, istri Nabi berapa? 11. Banyak apa sedikit? Oke. Oke. Istri 11 itu sedikit. Kurang siji ya, sopo. 11 itu sedikit. Kenapa?
Karena menurut tafsir Al-Munir, Nabi Daud alaihissalam istrinya 100. Nabi 11, Nabi Daud 100. Nabi Daud istrinya 100, banyak apa sedikit? Banyak. Sedikit. Kenapa? Menurut tafsir Al-Munir, Nabi Sulaiman alaihissalam istrinya 1000. Nah, silakan ciak-ciak. 1000 banyak apa sih teh? Yang gilir aja. Banyak bu. 1000 itu sedikit. Kenapa? Itu Kaisar Ming, Raja Tiongkok abad ke-18, istrinya 3000. Nah, biar tahu itu raja-raja Jawa, raja-raja Jawa Ken Arok, Sultan Agung, bininya ratusan. Betul, baca sejarah nggak? Coba baca buku sejarah Indonesia atau SMP dulu, raja-raja Jawa. Selernya 100, 200, 300, betul? Itu raja-raja Jawa. Raja dangdut. Usil aja kamu. Infotainment loh. Infotainment tahu? Kerjaannya ngobok-ngobok dapur orang. Itu dosa besar itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah larang orang beriman, jangan kamu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu dosa, paham? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan suka ngintip kepribadian orang. Jangan suka membicarakan hal-hal tentang orang lain. Kamu tiap pagi nonton infotainment. Paham? Paham? Yang bergunjing dan yang mendengar gunjingan dosanya sama. Na'udzubillahi min. Terus ngaji air namanya air. Begitu, ibu-ibu, maaf ibu-ibu. Sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan nggak ada harganya. Betul? Perempuan nggak ada harganya. Dulu zaman jahiliyah kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Betul? Zaman dulu kalau orang mau kawin sama perempuan nggak 1, 2, 3, tapi borongan 10, 20, 100, 200. Gitu bang Ge? Perempuan dulu kayak ikan tembang nasibnya. Betul? Tapi setelah datang Nabi Muhammad, setelah datang Islam, maka harkat dan martabat wanita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh lagi kawin ratusan ribuan, tapi dibatasi fankihu ma fadalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Cowok, enggak boleh lagi kamu kawin ratusan ribuan, tapi hanya boleh 2, 3, paling banyak 4. Loh. Menang saya ini masih koma ini. Belum titik. Lalu apa kata Allah? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi bagi laki-laki yang takut tidak mampu berlaku adil, maka siji mawon. Paham? Satu saja buat laki-laki yang nggak mampu berlaku adil. Aku adil itu.